Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Zakia Sugara dengan NIM 123700340. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai simulasi IoT, di mana rangkaian kali ini ada 3 rangkaian. Itu yang pertama ada LED, terus ada DHT22, dan juga yang terakhir ini ada 2 sensor. Nah, untuk 2 sensornya itu ada DHT22 dan juga sensor gas. Mungkin lebih lengkapnya mari kita tonton video ini sampai akhir. Baik, ini untuk rangkaian pada materi kali ini ada beberapa komponen yang dipakai. Itu ada ESP32, resistor dengan resistansinya itu 150 ohm dan juga LED. Untuk masing-masing pinnya itu dihubungkan pada resistor. Ini pin satunya ini dihubungkan ke ground pada ESP32 dan pin satunya lagi itu dihubungkan ke pin katoda pada LED. Untuk pin anoda pada LED dihubungkan ke pin 2 pada ESP32. Langsung kita ke kode programnya. Di sini merupakan kode program yang dipakai untuk rangkaian kali ini. Untuk pemrograman yang pertama, di sini ada 2 library yang akan dipakai pada rangkaian kali ini. Itu ada wifi.h. Ini untuk menyambungkan ESP32-nya ini ke jaringan wifi. Terus di sini ada pubsubclient.h, ini untuk mengatur komunikasi MQTT-nya. Langsung ini ada konfigurasi nama wifi beserta passwordnya. Dan juga di sini ada nama topik si MQTT-nya. Nanti di sini ada LED Nabila. Dan di sini atasnya ini ada alamat server MQTT-nya, yaitu broker.hivemq.com. Nah, ini untuk topik MQTT-nya sendiri yang nanti akan digunakan di Python atau disambungkan ke Python tersebut, namanya LED Nabila. Terus ada Wi-Fi client, ini untuk menangani si koneksi internetnya, dan juga PubSub client ini mengatur koneksi MQTT-nya. Lalu di sini ada LED pin yang dihubungkan ke pin 2 ESP32, yang artinya ya si LED-nya ini terhubung ke pin ESP32 ke pin JPIO 2 di ESP32 ini. Lalu di sini ada void setup wifi. Di sini tugasnya itu menyambungkan si ESP32-nya ke jaringan wifi. Jadi kalau sudah berhasil terhubung, nanti akan ditampilkan alamat IP-nya itu di serial monitor yang nanti akan muncul di situ. Kemudian ada void callback. Callback ini fungsinya nanti akan otomatis dijalankan di saat ESP32-nya ini menerima pesan dari MQTT-nya. Jadi kalau pesan yang diterimanya 1, maka LED-nya akan high atau on, nyala. Kalau pesannya bukan 1, nanti LED-nya itu akan mati, misalnya 0 lah. Jadi dia akan mati, LED-nya akan off. Jadi nanti pesan ini tuh dikirim dari luar, dari program Python-nya itu. Terus di sini ada void reconnect. Ini fungsinya nanti dia akan mencoba menyambungkan kembali si ESP32-nya ke server MQTT jika terputus sambungannya. Jadi setelah tersambung, si ESP32-nya ini akan subscribe lagi ke topik LED Nabila-nya supaya dia bisa tetap menerima pesannya gitu. Lalu di sini ada void setup. Void setup sendiri di sini menyiapkan komunikasi serial. Jadi mengatur pin LED juga sebagai outputnya. Terus menyambungkan wifi ke wifi, menyiapkan si koneksi ke server MQTT-nya.
Lalu di sini yang terakhir ada void loop. Void loop ini fungsinya ini terus berjalan ya. Jadi nanti dia memeriksa apakah si ESP32-nya ini masih terhubung ke MQTT atau tidak gitu. Jadi jika terputus, nanti akan coba disambung lagi lewat si void reconnect ini. Nanti ya menjalankan kembali si client loop-nya untuk terus mendengarkan apakah ada pesan baru dari MQTT-nya atau tidak. Gitu. Client loop. Mungkin kita akan bahas di kode program Python ya. Nah, ini untuk kode program di Python-nya. Kode programnya ini memakai pustaka Tkinter yang untuk menampilkan tampilannya, sedangkan si pao.mqtt ini dia nanti akan mengirim perintah lewat MQTT-nya. Terus ini ada alamat broker MQTT-nya, yaitu broker.hipmq.com, dan juga ada topik MQTT-nya yang dipakai, yaitu LED Nabila. Nanti dia memerintahkan perintahnya dikirim ke ESP32. Nanti dibaca oleh si ESP32-nya tersebut. Terus di sini ada send on. Di sini mengirim pesan 1. Kalau dia mengirim pesan 1, nanti otomatis LED-nya akan nyala. Terus kalau dia send off, dia mengirim pesan 0, nanti LED-nya mati. Terus kedua fungsi ini nanti mengubah si tulisannya di status di layar. Ini seperti ini. Jadi tahu kalau misalnya LED-nya nyala, dinyalakan, dimatikan gitu. Terus di sini ada client connect. Ini koneksi ke server MQTT. Jadi dengan menggunakan si client.connect ini, jadi si Python-nya ini bisa mengirim pesan ke brokernya dengan waktu sambungannya itu dijaga tetap hidup selama 60 detik. Setelah itu di sini ada program buat tampilan GUI-nya dengan tampilannya nanti control LED IoT judulnya. Terus di sini ada 2 tombol nantinya, yang warna hijau ini untuk nyalakan LED dan yang warna merah ini untuk matikan LED tulisannya nanti. Terus jadi saat tombolnya ditekan, fungsi si send on-nya ini dan send off-nya ini akan dijalankan. Terus ini di sini ada di bawah tombol si hijau dan si merah ini, itu nanti ada tulisan bahwa si LED-nya tuh lagi on dan juga off, misal ada statusnya gitu. Pokoknya ada tulisan kalau misalnya LED-nya on berarti LED-nya lagi on, terus atau enggak off gitu. Terus terakhir di sini ada menjalankan si GUI-nya dengan menggunakan si root menu loop. Jadi agar si jendelanya ini tetap terbuka dan bisa ditekan tombolnya kapan saja. Jadi nggak hilang-hilangan gitu loh. Bisa dibuka di jendela mana saja. Ini langsung saja kita run modulnya. Nah ini dia, kan ada statusnya nih. Nanti kalau misalnya kita pencet nyalakan LED, nanti di sini LED-nya nyala atau on LED, ya lain sebagainya. Misal kita run si ininya, walkaway-nya, harap menunggu. Nah kalau udah terhubung, kita coba nyalakan LED. LED-nya nyala. Di sini ada tulisan LED on dan di sini statusnya juga LED on. Apabila kita mematikan LED-nya, di sini LED off, statusnya lampunya mati, dan di sini ada tulisan LED off dengan pesannya yaitu 0 isi pesannya. Kalau tadi on kan isi pesannya 1. Seperti itu.
mati. Tuh. Ini nyala, kalau ini mati pesannya 0. Kalau nyala pesannya 1, kalau mati pesannya 0. Ini untuk rangkaian kali ini. Nah, ini untuk rangkaian selanjutnya. Bedanya di sini hanya memakai sensor DHT 22 saja, sedangkan sebelumnya itu memakai resistor dan juga LED. Karena emang materinya kan sebelumnya itu mengontrol si LED, dan kalau ini mengontrol si DHT dua-duanya, si sensornya ini. Untuk pinnya masih pinnya ini dari VCC dan ground. Si sensor DHT 22 ini dihubungkan ke VCC dan ground pada ESP32. Kalau SDA nya dihubungkan ke pin 15 pada ESP32. Terus ini ada programnya. Ini programnya memakai 3 library, di mana library yang pertama ini wifi.h, ini untuk mengkoneksikan ke wifi-nya. Lalu ini ada pubsub_client.h untuk komunikasi si MQTT-nya, dan DHT.h ini itu untuk membaca data dari si sensor DHT-nya. Nah, ini sensor DHT dua-duanya dipasang ke pin 15 dan didefinisikan sebagai DHT 22. Kemudian dibuat objek agar si ESP-nya 32-nya ini bisa berkomunikasi dengan sensor tersebut. Selain itu dibuat juga ESP client ini untuk koneksi ke wifi-nya dan klien untuk koneksi ke MQTT-nya. Terus di sini ada konfigurasi jaringan wifi-nya beserta password. Lalu di sini ada program untuk mengatur si broker MQTT-nya, yaitu broker.hifmq.com. Nanti datanya ini akan dikirim. Terus di sini ada data suhu dan kelembabannya dengan dikirim ke topik namanya itu DHT22 Nabila. Terus di sini ada void setup wifi. Ini menyambungkan si ESP32-nya ini ke jaringan wifi. Jadi jika belum berhasil, si ESP32-nya ini akan mencoba terus sampai terhubung dan menampilkan si alamat IP-nya ini di serial monitor. Akan ditampilkan di sini. Kemudian di sini ada void reconnect. Ini dia itu untuk menyambung kembali ke broker MQTT-nya jika si koneksinya itu terputus. Jadi saat program mulai berjalan ke void setup ini, sensor DHT-nya itu dinyalakan, koneksi wifi-nya juga diatur, dan ESP32-nya disiapkan untuk mengirim si data ke server MQTT. Terus ini ada void loop. Ini memeriksa si koneksi ke broker MQTT-nya. Nanti dia membaca si suhu dan kelembabannya dari sensor. Jadi jika si pembacaannya ini berhasil, nanti si suhu dan kelembabannya ini digabungkan menjadi satu dan dikirimkan ke broker MQTT, dan sekaligus ditampilkan di layar serial monitor. Kemudian kalau misalnya jika pembacaannya ini gagal, nanti dia akan muncul pesan bahwa si sensor ini akan gagal dibaca. Setelah si program ini menunggu selama 5 detik sebelum melakukan si pembacaan dan pengiriman ke berikutnya.
mungkin kita akan bahas program ke Python-nya terlebih dahulu sebelum di run. Nah, ini untuk si Python-nya. Di sini ada beberapa pustaka atau library yang dipakai pada Python-nya. Ini ada import paho.mqtt.client, ini digunakan untuk komunikasi si MQTT-nya yang menerima data dari si ESP32-nya. Terus di sini ada matplotlib.pplot. Ini menampilkan grafik dari si suhu dan kelembabannya secara otomatis. Terus ini ada from collection. Ini untuk menyimpan si data suhu dan kelembabannya itu secara berurutan, tapi dibatasi jumlahnya, jadi biar si grafiknya ini tidak penuh gitu. Terus digunakan mencatat waktunya saat datanya diterima. Terus di sini ada mengatur si koneksi MQTT-nya. Programnya nanti akan terhubung ke broker MQTT yang namanya ini broker.hivemq.com. Terus nanti data yang diterimanya ini berasal dari topik DHT22 Nabila. Terus menyiapkan tempat penyimpanan, menyimpan si datanya. Ini data suhunya disimpan di temps, terus data kelembabannya ini di humans. Jadi temperatur, ini humans kelembaban gitu. Terus nanti ada data waktunya juga yang masuk. Jadi masing-masing ini menyimpan 50 data terakhir agar si grafiknya ini tetap rapi. Terus mencatat si waktu mulai programnya saat dijalankan. Ini ada callback dengan isi data yang diterima. Jadi fungsi ini dijalankan setiap kali ada data masuk. Data MQTT ini dibaca dan ditampilkan. Nanti program ini mencoba membagi data menjadi suhu dan kelembaban, dan datanya disimpan terus ditampilkan di grafik. Di sini ada expect. Ini merupakan, jadi jika datanya rusak atau tidak bisa dipisahkan, dia akan muncul peringatan, yaitu format data salah. Terus di sini menyambungkan ke broker MQTT-nya. Ini program ini membuat koneksi ke broker MQTT. Terus langganan subscribe-nya ini itu ke topik DHT22 Nabila dan mulai menerima datanya secara terus-menerus di latar belakang. Lalu di sini ada menampilkan grafik suhu dan kelembabannya. Ini menampilkan grafik suhu dan kelembabannya secara real time dengan berisi 2 garis merah untuk suhu biru dan garis merah untuk suhu. Terus untuk yang biru ini untuk kelembaban, itu maksudnya. Maaf salah ya. Terus nanti grafiknya ini diberi judul dan label ini agar mudah terbaca. Terus fungsi update di sini nih, jadi memperbarui data grafiknya. Data grafiknya ini setiap 1 detik. Dan fungsi animation ini itu membuat grafiknya itu bergerak secara otomatis. Jadi kalau misalnya nanti kita suhu dan kelembabannya pada DHT ini kita tinggiin, nanti dia otomatis gerak ke atas. Dan grafiknya akan ditampilkan di layar yang akan muncul setelah si Python-nya ini di run. Terus ini jalankan grafik. Ini agar si grafik ini muncul dan mulai bergerak mengikuti data yang diterima oleh si ESP32 terhadap si sensor DHT22-nya tersebut. Mungkin langsung saja kita run
si walkway-nya terlebih dahulu. Terus kita run juga si ini Titan-nya. Nah, ini tampilannya untuk grafiknya. Coba kita ubah si temperaturnya ini menjadi misalnya 58,8. Terus untuk kelembabannya misalnya 68,5%. Nanti di sini di serial monitornya juga akan berubah. Tuh, kan 58,8 derajat Celcius. Terus kelembabannya 68,5%. Nah, ini untuk tampilan di grafiknya. Untuk suhu itu yang warna merah, dan untuk kelembaban itu yang warna biru. Coba kita turunin ke 35,5 lah ya si kelembabannya, dan suhunya itu 6 derajat Celcius. Nah, ini juga berubah kan, otomatis serial monitornya dan juga grafiknya juga berubah. Kejauhan ya kak, maaf sebentar bapak terlalu jauh. Coba kita ke 40,1, temperaturnya ininya 71. Di sini juga udah berubah di serial monitornya. Ya seperti ini tampilan di grafiknya. Bisa dilihat ini ke waktu. Ini untuk hasil rangkaian pada DHT22. Oke, ini ya dengan menggunakan dua sensor. Di sini komponennya ada ESP32, DHT2, sensor yang pertama, dan ini adalah sensor gas kedua. Nah, ini merupakan komponen yang dibutuhkan pada dua sensor ini. Jadi di sini saya memakai DHT22 dan juga sensor gas. Untuk pin VCC dan ground pada DHT22 ini dihubungkan ke pin VCC dan ground ESP32. Untuk si SDA-nya kita dihubungkan ke pin 12. Kemudian untuk sensor yang satunya, ini ada pin A0 out, kita dihubungkan ke pin 34 ESP. Terus untuk yang D out-nya ini dihubungkan ke 35 pin 35 ESP. Itu pun VCC dan groundnya sama, dihubungkan ke VCC, yaitu pakai 3,3 volt, dan groundnya ke ground. Jadi VCC antara DHT22 dan sensor gas ini dihubungkan ke VCC-nya pakai yang 3,3 volt. Kemudian ini ada kode programnya. Nah, untuk kode program yang ini, include ini, stack include 3 ini tuh merupakan import library yang dibutuhkan. Misalnya ini wifi.h, itu agar si ESP32 nya ini bisa connect ke wifi. Terus ini PubSub client, yaitu untuk komunikasi si MQTT-nya. Kemudian di sini ada DHT.h, ini membaca suhu dan kelembaban dari si sensor DHT22 ini. Kemudian di sini ada definisi, ini merupakan menentukan pin dan jenis sensor yang digunakan. Misal di sini DHT pin 12, ini ke pin 12 DHT-nya, pin 12 ESP32. Kemudian ini jenis DHT type, ini jenis sensor DHT yang dipakai. Kan jenis sensornya itu DHT22. Terus di sini ada MQ2 pin. Ini apa namanya? Pinnya maksudnya pin dari si sensor gasnya ini ke pin 34.
pada ESP32 itu 34 tuh kita hanya mengambil si A0 outnya ini. Untuk yang D outnya ini opsional mana aja, tapi disarankan ke pin 35 gitu. Terus di sini ini DHT ini membuat objek DHT-nya itu untuk bisa mengakses fungsi-fungsi dari si sensor DHT22 ini. Misalnya itu kayak temperatur or humidity, nanti akan ada tampilannya di tampilan temperatur dan humidity itu. Nah di sini ada wifi wifi si credentials ya lah pokoknya itu. Ini tuh kayak menyimpan si nama wifi-nya ini dan passwordnya ini itu yang digunakan oleh ESP32 untuk connect ke jaringan internet. Terus ya pokoknya pokoknya dia akan menyimpan si nama wifi dan passwordnya ini yang akan digunakan oleh si ESP32 untuk connect ke jaringan internet. Kemudian untuk MQTT server ini dan topiknya ini tuh menentukan untuk MQTT server ini alamat broker MQTT publiknya, terus MQTT topiknya ini topik tempat data yang akan dikirim ya MQTT. Nah ini harus sama ini seperti yang nanti akan kita di Python. Jadi untuk MQTT-nya ke Python gitu. Menampilkan grafik. Terus di sini ada WiFi client. Ini tuh apa sih namanya, klien yang digunakan untuk koneksi ke internet. Terus untuk sub client ini digunakan untuk publish and subscribe topik MQTT-nya dengan ESP client ini sebagai dasar koneksinya. Lalu di sini ada string client ID. Ini tuh menyimpan ID-nya untuk si client MQTT agar tidak bentrok dengan device lain saat koneksi. Lalu di sini ada void setup. Ini tuh fungsinya menyambung ESP32 ke jaringan WiFi. Terus nanti menunggu hingga benar-benar si hubung ke while loop ini, nanti loop while, dia memberi feedback juga dengan serial monitor sama proses koneksinya. Kemudian di sini ada void reconnect. Ini tuh mencoba koneksi ulang ke broker MQTT jika koneksinya itu terputus. Jadi menampilkan status koneksinya itu terhubung atau gagal, dan akan terus dicoba sampai berhasil. Terus di sini ada void setup. Itu bagian awal pemrograman, bagian awal program untuk menyalakan si komunikasi serialnya. Terus menginisialisasi si DHT-nya ini, sensor DHT-nya. Terus membuat klien ID-nya ini. Terus menyambungkan WiFi dan mengatur alamat server MQTT-nya. Server. Terus di sini ada void loop. Void loop sendiri ini untuk mengecek apakah masih terkoneksi ke MQTT atau enggak. Kalau jika tidak, nanti di sini ada jalankan reconnect. Ini klien loop ini tuh wajib dikoneksi biar tetap hidup gitu.
Terus di sini ada static juga, static ini sign along lesson. Ini mengatur waktu pengiriman datanya tiap 2 detik. Terus milis di sini juga ada ini tuh waktu sejak CSP32 nya dinyalakan. Terus lesson ini menyimpan waktu terakhirnya saat dikirim data. Terus ini ada plot suhu, ini dari sensor DHT, begitupun dengan humidity, dan untuk gasnya itu ini gas dari sensor MQ2 melalui input analog. Terus di sini ada validasi pembacaan datanya. If jika mengecek apakah data suhunya atau kelembabannya tidak valid. Terus jika tidak valid, programnya tidak akan lanjut ke publish. Terus di sini juga ada perbaikan validasi pembacaan sensor gasnya. Validasi isi nilai gas karena ada CSP32 itu maksimalnya 12 bit 0 sampai 44.095. Nah, jika pembacaannya tidak masuk akal, di set ke 0. Terus di sini ada string payload. Ini membuat string isi pesan payloadnya yang akan dikirim dengan formatnya itu suhu, terus kelembaban, dan juga gas. Ini akan dikirim ke Python. Terus mengirim datanya dengan topik sensor walkway yang tadi di atas itu, sensor atau walkway melalui si broker MQTT-nya. Terus di sini ada perbaikan delay kecil. Ini delay kecil agar loopnya itu tidak terlalu cepat, jadi membantu kestabilannya dan menutup fungsi si loopnya. Ini untuk kode pada walkway-nya. Oke, langsung kita ke kode Python-nya. Nah, ini untuk kode Python-nya, import library yang dibutuhkan. Itu ada pahu.mqtt.client. Ini untuk menerima data dari broker MQTT-nya. Terus matplotlib ini membuat dan menampilkan si grafiknya. Lalu matplotlib animation ini untuk animasi real time grafiknya. Terus import DQ ini tuh struktur data list yang efisien untuk menyimpan si data sensornya secara terbatas. Kemudian di sini MQTT setup, ini brokernya menyimpan alamat server MQTT-nya, MQTT publiknya, hive key. Terus ini topiknya dari ESP32, topik tempat ESP32-nya mengirim datanya, jadi harus cocokin itu. Kalau beda nggak akan bisa. Kemudian di sini ada konfigurasi grafik. Ini mengatur tampilan grafiknya. Di max data ini jumlah maksimum data yang disimpan dan ditampilkan di grafik. Kemudian yield limits ini itu batas bawah dan atas nilai si sumbu ya untuk setiap grafiknya biar nggak loncat-loncat gitu. Terus di sini ada buffer data, simpan data terbaru dalam bentuk buffer info. Jadi data suhu, data kelembaban, dan juga gas itu menyimpan nilai sensornya. Terus kalau X data ini sumbu X dengan urutan waktu atau sampelnya keberapa gitu. Lalu di sini ada fungsi saat menerima pesan dari MQTT. Jadi fungsi callback yang dipanggil otomatis saat ada pesan masuk dari MQTT-nya. Di sini ada payload. Ini mengubah pesan dari byte ke string. Kemudian ada split, yaitu memecah string menjadi nilai suhu, kelembaban, dan juga gas. Disimpan ke dalam buffer DQ masing-masing. Jadi jika formatnya salah nanti akan ditampilkan pesan error. Kemudian di sini ada tab MQTT client yang membuat dan mengatur koneksi ke broker MQTT-nya. MQTT client buat klien MQTT.
Terus on message-nya fungsi callback, kemudian connect, dihubungkan ke brokernya, subscribe itu berlangganan ke topik sensornya yang tadi. Terus mau loop start, ini mulai loop background agar tetap menerima pesan tanpa menghambat program utama. Terus di sini ada grafik, ini membuat 3 grafik dalam satu jendela, AX1, 2, dan juga AX3. Nah, untuk AX1 ini grafik suhu, AX2 ini grafik kelembaban, dan AX3 ini grafik gas. Nah, ini ada fix size-nya juga. Ini ukuran grafiknya 10x8 inci nantinya. Terus ada subtitle dengan judul utamanya di atas grafik. Itu data sensor dari SP32 via MQTT, kita namain itu. Terus definisi ini fungsi ini akan dijalankan setiap detiknya. Membersihkan terus gambar ulang grafik suhu dan kelembabannya, kemudian atur judul dan label sumbunya, dan batasi nilai juga sumbunya agar grafik lebih stabil. Terus di sini ada Ani. Ini function animation nih, jalankan fungsi animate-nya tiap 1000 milisecond. Ini grafiknya jadi real time gitu. Terus text layout ini rapikan posisi grafiknya agar tidak saling tumpuk. Dan di sini ada PLT show, ini tampilan grafik. Loopingnya tuh terus hingga ditutup secara manual gitu. Nah, ini untuk kode di Python ya. Mungkin langsung kita run aja, tapi sebelum di run di Python kita harus run terlebih dahulu di walkthrough-nya. Langsung saja kita run. Tunggu sebentar. Lagi menghubungkan ke MQTT. Nah, kalau udah ada tampilan seperti ini, akhirnya ini tandanya dia udah terhubung. Langsung kita ke kode Python-nya. Nah, baru di sini kita baru run si Python-nya. Kita perkecil. Bentar. Kita bisa ubah. Besar. Nah, ini kita bisa ubah di sini. Misal kita ubah 51. Jangan deh tinggal 8 di sini 70%. Nah, di sini kan sudah terubah nih. Nah, apakah di sini berubah? Ya, betul, dia berubah. Untuk si suhu dan kelembaban. Nah, ini yang hijau ini adalah gas. Coba kita ubah gasnya. Kita kurangin terlebih dahulu jadi 44. Nah, ini udah berubah gasnya di sini. Jadi 3104. Nah, di sini juga berubah. Kita naikin gasnya. Jadi 3785. Nah, dia juga akan naik. Gitu pun DAT-nya juga kita turunin. Jadi 0,2. Suhunya jadi kelembabannya 44. Oh ya, ini tuh nggak bisa sampai bawah. Dia ada batasnya yang tadi. Udah dijelaskan.
Nah, 29 suhunya. Kita coba. Nah, kalau kayak gini tuh suka error, jadi kita harus ulang lagi. Kalau error nggak apa-apa guys, kita ulang. Lagi menghubungkan. Coba kita ubah suhunya, kita turunin jadi 23. Nah, turunkan suhunya. Di serial monitornya juga 23. Coba kalau bebannya kita naikin jadi 54. Ininya juga berubah di serial monitornya. Ini juga berubah. Begitupun gasnya, kita ulang lagi. Kita naikin jadi 1700 pm dan tampilan di sini jadi 3800. Nah, kalau kita turunin gasnya di 95 ya, 3325. Nah, dia juga akan menurun. Nah, ini adalah hasil dari dua sensor pada materi kali ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.